pada akhirnya kita meskipun sebelumnya sudah jengkel sekali dengan putusan MK gitu ya, tapi kalau kubu Prabowo atau kubu koalisinya menyadari bahwa kemarahan masyarakat itu sangat besar dan tidak sesuai dengan prediksi gitu ya, ya kita mengapresiasi kalau mereka nyadar gitu ya, minimal sadarlah gitu ya, kalau enggak ya ini akan terjadi keributan yang lebih besar. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Keputusan MK gitu, bahkan kabarnya di Semarang itu ada acara relawan Gibran, tasyakuran relawan Gibran untuk siap menuju pemimpin muda di masa depan atau di Pilpres 2024. Itu udah syukuran tuh. Ya mungkin karena saking senengnya gitu kan, mereka seneng banget atas putusan MK itu, bahwa mereka udah cetak kaos, cetak banner, fotonya Gibran di mana-mana sama Prabowo gitu kan. Di rumah pemenangan di Jakarta juga Prabowo Gibran, udah dicetak semua sama mereka gitu ya. Tapi pada akhirnya malam harinya gitu ya, atau beberapa jam setelah keputusan MK itu para elit koalisi Prabowo itu udah kumpul gitu ya, dan kemudian membahas ternyata respon masyarakat itu 85% atau bahkan hampir semuanya itu negatif gitu. Bahkan kalau kita lihat di kolom komentar di sosial media itu 90% negatif semua gitu ya. Padahal mereka udah kerahin buzzer-buzzer untuk mengimbangi, kalah semua gitu. Jadinya mereka panik gitu ya. Jadinya mereka panik dan merasa, waduh, gimana ini nggak sesuai dengan prediksi gitu ya. Jadi acara di Semarang yang sudah di DP, yang katanya menghabiskan sekitar 6 miliar rupiah gitu ya, itu nggak tahu uang dari mana itu. 6 miliar lah untuk acara di Semarang dalam rangka tasyakuran putusan MK gitu ya. Yang sudah cetak banner, cetak foto-fotonya Mas Gibran, itu kemudian batal untuk diglorifikasi, batal untuk diviralkan. Jadi beritanya jadi kayak nggak ada sih, tapi ya nggak nyebar kemana-mana gitu, karena memang ditahan. Jadi nggak jadi untuk merayakan gitu, karena malam harinya atau sehari sebelumnya itu para elitnya sudah kumpul dan merasa khawatir terkait putusan MK itu ternyata malah bisa merugikan Gerindra dan Prabowo gitu, dan itu sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, yang bahkan secara jelas saya pernah bilang bahwa kalau ini mau dilanjutkan, maka apakah kita sudah siap untuk mengorbankan orang-orang kita, karena pasti ini ada tumbal dari keputusan yang dipaksakan atau kalau terus mau diupayakan gitu. Karena saya sudah bilang kalau putusan 2019 di Bawaslu dan KPU itu sampai kemudian membuat 6 orang meninggal dunia, apalagi putusan MK yang kayak gini. Ini berapa orang yang mau meninggal kalau ada chaos atau kerusuhan atau pemberontakan atau penolakan yang akan pasti sangat-sangat besar. Itu pernah saya sampaikan gitu. Nah, kayaknya itu menjadi juga bagian dari pertimbangan mereka gitu ya. Mereka nggak siap juga dengan penolakan atau kemarahan banyak orang. Akhirnya sekarang jadi rame-rame cuci tangan. Yang sebelumnya happy jadi cuci tangan semua itu. Pura-pura nggak tahu gitu ya. Bahkan Dasko dalam sebuah video bilang bahwa itu bukan kami yang menggugat katanya. Putusan soal batas usia capres-cawapres bukan kami. Padahal jelas yang menggugat salah satunya adalah kepala daerah dari Gerindra. Ada juga yang dari PSI. Yang dikabulkan memang cuma sekelas mahasiswa, tapi itu kan semuanya bagian dari rencana gitu kan. Yang PSI Gerindra ditolak supaya seolah-olah wah ini nggak pro terhadap pengajuan partai gitu kan. Yang diterima dari mahasiswa. Yang anak muda gitu kan, yang mahasiswa. Yang kalau kita ngelihat wajahnya sangat meragukan. Itu kan semuanya bagian dari rencana, tapi ya sekali lagi nampaknya mereka mengukur dan
khawatir gitu ya dengan kemarahan banyak orang, makanya kemudian sekarang jadi rame-rame cuci tangan. Seperti Yusril juga bilang, wah ini cacat hukum, ini ada penyelundupan hukum. Was, kayak dia tuh gak ngerti gitu bahwa ada gugatan-gugatan seperti itu, kayak dia gak ngerti. Padahal dia satu koalisi gitu kan. Jadi ya pada akhirnya kita meskipun sebelumnya sudah jengkel sekali dengan putusan MK gitu ya, tapi kalau kubu Prabowo atau kubu koalisinya menyadari bahwa kemarahan masyarakat itu sangat besar dan tidak sesuai dengan prediksi gitu ya, ya kita mengapresiasi kalau mereka nyadar gitu ya, minimal sadarlah gitu ya. Kalau enggak, ya ini akan terjadi keributan yang lebih besar, dan itu sekali lagi sudah saya sampaikan dan sudah banyak teman nonton video saya juga gitu ya. Jadi ya itulah yang terjadi memang. Dan selain itu mungkin saya ngelihat kubu Gerindra atau Prabowo itu kayaknya terlalu pede gitu ya, karena mereka ngiranya orang akan terima mungkin gitu ya. Mereka ngiranya ya nggak apa-apa Gibran cawapres. Tapi terjadi penolakan yang sangat besar gitu, sehingga ya ini memang rencana ini harus dibatalkan gitu. Kalau enggak, wah itu bisa jadi risiko yang sangat besar bagi mereka semua. Lalu kalau kita ngelihat dari keputusan MK kemarin, pada akhirnya kalau kita melihat pernyataan-pernyataan Pak Mahfud dan Pak Ganjar yang yang sangat percaya diri gitu ya. Kan artian kalau yang menolak kan kita, masyarakat yang awam. Tapi di Pak Ganjar, Pak Mahfud gitu ya, itu langsung mengatakan ya keputusan MK itu final dan mengikat. Udah selesai. Jadi kalaupun mau maju udah bisa. jadi sudah tidak menantang lagi. Kalau mau maju ya udah ayo maju. Itu menunjukkan ya kalaupun mau main kayak gitu ya, semuanya sudah berhitung, sudah melihat risikonya seperti apa, sehingga itu akan membuat kejadian-kejadian besar itu akan sangat merugikan siapapun yang mendukung Prabowo dan Gibran gitu. Dan di luar itu ya kenapa kami bersuara sangat keras dan bahkan cenderung di luar kebiasaan, karena kami selalu memuji Pak Jokowi dan keluarga, selalu membela setiap apapun pernyataan-pernyataan pihak lain terkait Pak Jokowi gitu ya, pernyataan negatif atau kritik-kritikan yang tidak pas kita selalu luruskan. Tapi kenapa kemudian untuk urusan MK ini kami semua sepakat untuk melawan gitu, karena ya memang kami mendapatkan tawaran-tawaran atau tekanan-tekanan itu. Tawaran-tawaran soal untuk mendukung Gibran, untuk membenarkan pada intinya putusan MK itu jelas ada. Dan saya kalau yang lain saya kurang tahu, tapi saya prediksi ada gitu ya. Tapi kalau ke saya pribadi, saya mengalami itu. Dan ya kita bersyukur pada akhirnya teman-teman juga nggak ada yang terpengaruh gitu ya. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang sudah disampaikan membuka bagi kepala daerah dengan usia kurang dari 40 tahun untuk ikut dalam Pilpres 2024. Usai putusan tersebut, relawan Gibran Sujateng bakal menggelar syukuran di Semarang. Akan tetapi hal tersebut katanya batal diselenggarakan. pun ada yang terpengaruh itu kelompok-kelompok buzzer yang 1 menit lah. Ya kalau kami kan yang YouTuber ini kelompok influencer yang 10 menit gitu, yang bisa menjelaskan, yang bisa menceritakan, yang bisa menyampaikan pendapat-pendapat dan pandangan terkait situasi terakhir. Itu nggak ada yang terpengaruh ya, yang bisa digayat, yang bisa dibelokin untuk mendukung MK itu ya buzzer-buzzer 1 menit gitu. Yang kalau dia bikin konten 1 menit aja udah ngos-ngosan, wah capek. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.